Dede. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Divas episode pertama bersama saya Kaya Putri Ferry sebagai co-host Dan saya Levina Fajar sebagai host dan juga narasumber kita. hari ini. Siapa? Kenalkan nama kalian. Jadi saya Dian Pertiwi. Dan aku Veda Wibowo. Kita berdua sebagai narasumber. Nah, jadi di podcast kali ini kita Akan membahas ya, kita akan bicara gitu tentang sifat atau sikap yang udah semakin kesini tuh makin Terlihat banyak banget. banyak. Iya, banyak banget dirasakan ya, terutama di kalangan remaja gitu. Nah, dari kalian berdua nih, ada nggak sih semakin kesini tuh ngerasa kalau banyak banget orang-orang di lingkungan sekitar kalian yang kayak lebih banyak menyendiri daripada bersosialisasi gitu sama lingkungan sekitarnya? Ada nggak sih? Wah, pastinya ada sih kalau itu. Dan itu Banyak pasti ya? banyak. Ya, banyak banget pasti. Jadi itu nggak bisa ya. Nggak Nggak bisa gitu. Aku masih dari sini. Soalnya, jadi mungkin langsung kita ke pengalaman aja kali ya. Ya, Ya, boleh rasain dulu nih ya. kayak gimana? Kalau dari yang aku rasain nih, Ya. jadi kan aku punya nih kayak satu temen, dia itu bener-bener kayak introvert final boss gitu loh. Oh my Jadi kayak God. ada final boss. Ya, kayak bawaan akhir gitu Ya, ya. pendiamnya dia itu kayak aku kan juga sampai beberapa kali kayak ngajak ngobrol dia kan, mesti kayak ya kita kan temen nih, masa kayak aku diamin aja nih sama dia. Iya sih, betul ya. Akhirnya aku kayak nyoba ngajak omong, kayak misalnya pas itu kan kayak mau ke kantin nih, kayak Oh, iya. aku nyebut temannya anggap aja sih Si si A, A ya, ya. si A. Kayak kamu emang nggak ke kantin, ayo kamu ke kantin bareng. Nah dia itu kayak diem aja gitu loh, kayak kalau mau ya ayo, kalau enggak Oh, ya berarti- enggak. berarti Jadi kamu kayak- udah baik kok, iya. udah ngajakin tapi malah dicuekin. Iya, dicuekin gitu. Sebenarnya aku nggak tahu sih, soalnya kan kayak kita itu pertama ketemu ya waktu pas kenaikan kelas kan. Jadi kayak sebelumnya itu emang belum pernah ketemu, dan aku emang kayak mau ngajak dia Ngajak. kenalan gitu Iya, loh, berteman ya, lah gitu. berteman. Tapi dia itu kayak emang tipe anak yang susah didekatin gitu loh, dan yang ngerasa kayak gitu gak cuma aku doang. Tapi nggak suka banget anak-anak kayak gitu ya. Iya, pasti itu nggak sih, dia lebih banyak main HP-nya atau gimana? Iya, Iya, kayak Mau iya. ditemenin tapi nggak mau nemenin. Itu punya diri sendiri gitu loh. Oh, dunianya berbeda sama Iya. kita, sama kalian juga. Sekarang pengalaman aku nih ya. Iya. Boleh. Jadi salah satu temen aku itu juga sama kayak beda introvert final boss. Oh, introvert juga. Nah, waktu kerja kelompok itu dia tuh kayak susah banget diajak bicara. Kalau kita suruh misalnya nih, kamu cari ini, tapi dia tuh malah punya dirinya sendiri, nggak mau diajak kerja sama. Cuma gitu. diem aja? Iya, diem aja. Terus sekarang gimana dong tanggapannya? Nah, solusi dari aku sama teman-teman aku nih lapor ke guru tersebut biar guru tersebut tuh tahu kontribusi dia di kelompok saya, kelompok aku nih. Oh, kayak gitu. Tapi juga ada beberapa guru yang Ya. walaupun kita udah lapor, mereka itu kayak Nggak tahu. mau nggak mau tahu gitu loh modelnya, kayak ya gak, saya ya itu kan teman kamu, harusnya kan kayak kamu tuh ngajak dia, nyuruh dia supaya Ngajak. saya Oh, ada ngomong kayak gitu. Jadi seakan-akan itu tanggung jawab dari kita gitu ya. Karena nggak ada tanggung jawabnya. Padahal kan kayak kita tuh sebagai teman sebaya itu kayak gampang digampangin gitu loh sama mereka. Kalau guru kan harusnya mereka kayak lebih care. Soalnya kan kalau mereka sendiri. Iya, betul juga. Nggak suka banget udah dilaporin guru, dia tetap dapat nilai plus. Gurunya Iya. nggak tahu mau. Jadi Nggak dia mau. Nggak mau tahu ya, nggak mau tahu. Tapi itu cuma beberapa sih, tapi kebanyakan guru di sini kok peduli kok. Nah, kan itu tadi di sekolah nih. Kalau di luar sekolah atau di lingkungan lainnya, itu ada nggak kayak Ya, kalian pernah individualisme nulis nggak? atau di misalkan di rumah kalian atau di Teman, mana? Ya, teman kalian atau teman les kalian? ada lah. bentar nih ya, mikir dulu nih ya. Soalnya kayaknya, iya emang karena kan lingkungan di sekolah ya, jadinya kayak mungkin lebih banyak di sekolah. Kalau menurut aku sih ya, Iya. aku di rumah kan gak ada temen nih, jadi aku kurang punya nih kalau temen seperti itu. Kan lebih banyak di sekolah, soalnya di rumah tuh aku nggak punya temen guys. Oh, itu lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Iya. Oke. Nah, aku juga sama kayak dia. Jadi Oh, nggak berarti ya berarti banyak di sekolah. Iya. Oke, jadi kalau kayak gitu nih, kalian ngerasa nggak sih kayak risih atau apa? Aduh, anak ini tuh kayak gitu sih. Kamu tuh
tapi nggak bisa mengungkapkan ngomong perasaan langsung gitu ya. kalian Betul. menegur dengan dia secara halus atau kasar. Sebenarnya ya Iya. di kelas sendiri misalnya contohnya ya kayak aku sama temenku udah beberapa kali kok negur dia gitu kayak kamu kalau kerja kelompok yang aktif dong, bahkan guru juga negur dia kan. Tapi Oh, mungkin karena memang dia kepribadian seperti itu dan namanya kepribadian kan juga kayak sulit susah diubah. di Iya, betul. ubah ya, harus Jadi ada ya tetap dia gitu kayak gitu. apa namanya, mungkin punya dunia sendiri jadi ya, jadi kita nggak bisa ngubah kepribadian dia. Secara cepet nggak bisa Iya. ya, harus perlahan-lahan gitu. Tapi ya. dia sebaya sama kalian. Iya. Iya nih. Kok bisa dilusi? Apa nih? Apa nih? Kan kalau di sekolah biasanya ada guru BK kayak atau gimana? Nah, Iya. kan biasanya guru BK tuh yang kayak 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 secara perlahan kayak menegur dia atau mengubah dia kayak sosialisasi Atau sama dia mengajak ya. ngomong Secara pribadi yang atau deep secara talk. gimana gitu. Itu ada nggak dari guru BK Menurut yang misalkan kalian pernah apa? ada panggilan ke orang anak itu? Setahu aku nih ya, aku pernah lihat di bulan-bulan sebelumnya dia tuh pernah dipanggil guru BK. Oke. Nah, dia juga ada perubahan nih, tapi sedikit perubahannya. Sedikit Apa banget gitu ya. ya, lama-lama jadi cookie. Coba Oke, sebutkan. katanya itu udah yang agak-agak bau gitu ya. Oh. Bau badan maksudnya nih, tapi Oh untuk dia individualisme dan bau badan. Iya. Wah, Tapi combo nih. tapi untuk kerja kelompok mungkin dia juga masih numpang nama ya kayaknya ya. Iya. Ya dia tuh kayak tak kerja gitu loh guys. Kan berarti kayak kemajuannya dari sisi mananya? Dari sisi bau badannya. Bau. Kita nggak bisa ya sama sikap individualisme. Oh my Kan kalian kalau bau pakai deodoran guys. kan dikit-dikit dulu nih ya, lama-lama jadi broken nih. Oh, Tapi iya. dia bisa berubah waktu kuliah kan kita udah gak mengenal. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Mungkin dia bakal berubah ya, Bismillah aja nih. Gila kita kayaknya terbaik. Selanjutnya, Kan mungkin bukan cuma kalian aja yang ngerasa kan, mungkin teman-teman kalian juga lainnya yang Bestie-bestie iya kalian. bestie-bestinya ngerasa gitu. Nah kalian juga katanya udah pernah negur, nah tanggapannya dia tuh kayak gimana sih, kayak Setelah pas negur kayak kalian- aduh ngapain sih kamu negur aku, atau cuma diem aja iya atau gimana, atau enggak aku nggak gitu ya aku bakal beli ini atau beli itu nanti aku perbaiki atau kayak gimana. Sebenarnya pas itu kita udah kayak temanku sih, bukan aku ya. Jadi kayak negur anaknya soal dia bau badan sama soal dia jarang Yang aktif kerja itu kan ya. ya. Yang pertama aku cerita soal yang bau badan dulu nih. Reaksi dia itu kayak gimana ya? Dia itu langsung kayak bad mood gitu loh. Oh malah kayak ngerasa Iya, tersakiti dia berarti. tersinggung. Kita berada iya. Terus klarifikasi ya, jadi kita itu negurnya bukan yang kayak, kamu kalau mampu, nggak kayak gitu ya guys ya, Iya, kayak kayak gitu gitu. no. Itu terlalu kasar ya. Jadi kita tuh deketin waktu dia lagi sendirian, jadi kayak nggak ada yang tahu selain yang bilangin kan, sama aku juga diceritain. Jadi kita tuh negurnya kayak pelan-pelan kayak, si A, emang kamu nggak pakai deodoran tak? Gitu. Kita cuma tanya aja sih, terus kayak kita nyariin juga kayak coba deh selanjutnya pakai deodoran atau mungkin pakai parfum yang baunya lebih berbau gitu loh, bukannya kayak baunya Bau. samar-samar gitu. Oh my god. Dan reaksi dia itu yang pertama bad mood, lalu dia juga kayak agak mau nangis. Sebenarnya kita juga kayak Kasihan ya kan? iya kasihan, tapi kayak kita kan juga merasa terganggu kan, Iya. karena itu kan pasti jadi korban juga. Kenyamanan ya, kenyamanan semua kenyamanan orang. orang. Tapi setelah itu kita juga ini kok kayak bilang ke bestinya si Oh punya bestie. Oh, Iya. teman deket. Dia masih punya individualisme Iya. masih punya teman. Ya, tapi temennya itu kayak udah kayak pasrah Peduli gitu ya sama sama diri. dia. Pasti Bukannya nggak tahu. peduli, tapi masih peduli, tapi kayak udah pasrah gitu ya, yang mau dia ngapain gitu. Karena si bestinya juga kan udah kayak mengingatkan lah, ya kan? Bukan dia tapi itu kayak dia saya peduli banget di bestinya ini, tapi kayak udah tadi Udah capek lah, udah capek bilangin. kayaknya seharusnya kalau emang ada orang yang bilang kita atau menegur kita tuh harusnya bisa diterima lah ya. Iya. Soalnya kayak gitu. Apalagi buat kebaikan. Dan kita tuh negurnya bukan yang kayak Kasar, kasar, ya. kita negurnya baik-baik. Iya, harusnya bisa kita terima lah ya kalau kita sebagai mereka atau sebagai dianya tuh kita bisa menerima dan juga kita memperbaiki lah ya dari Iya, bukan teguran cuma itu. diterima tapi diperbaiki. Introspeksi diri sendiri gitu ya. Terus ada nggak sih kalau kasus
kayak gitu lah ya. Ada nggak sih dia udah ditegur gitu, tapi dia dengan PD-nya masih tampil dengan kondisi dia yang masih Diva, kayak gitu. Iya, masih kayak nggak apa-apa sih aku gitu loh, tapi dia masih kayak PD, masih mau lah, dia padahal udah tahu kekurangannya tapi nggak mau baikin, malah PD di depan orang kayak gitu. Ada nggak Mbak? Kayaknya sih ya dia tuh masih pede-pede aja, tapi aku nggak tahu nih dalam hati dia tuh kayak iya nggak pede gitu. Pernah nih aku dengar dia ngomong ke si bestinya ini gini kayak emang aku bau ya gitu. Iya, gimana? Dia ngomong gitu ke si bestinya itu. Udah ngerasa jadi ya. Aku dengar guys, tapi dia tuh masih kayak beda-beda aja, enjoy sama penampilannya yang sekarang yang masih bau itu. Jadi kayak seakan-akan itu dia nggak bau kok, tapi padahal bau gitu kan hasilnya. Tapi ya. aku kepo nih tanggapan bestinya gimana? Bestinya tuh nggak enakan guys, jadi kayak ngomong Ya, ya kok nggak itu. bau yang itu. Dari faktor lingkungannya aja tetap mendukung dia tetap bau. Karena dia kan sama yang dijadiin sepeda nih ya kan, dia kan kayak bad moodan gitu. Jadi bestinya tuh nggak mau dia kayak bad mood, kayak egois gitu. Egonya Nggak mau tinggi, kayak gitu. egonya Bestinya nggak mau dia kayak gitu. Jadi kayak enakan nih bestinya, sifatnya tuh kayak enakan sih gitu. Agak susah ya. Lingkungannya aja tetap mendukung. Iya. Gimana cara dia berubah? Iya, agak susah ya biar menyadarkan kalau kasusnya kayak gini, dia nggak mau, masih egonya masih tinggi. Tapi kalau dari bestinya dia sendiri ya, dia itu masih dia emang introvert tapi kayak masih bisa diajak berteman gitu loh. Jadi kayak masih kalau diajak ngobrol masih nyambung lah, makanya jadi kayak Masih nyambung. masih bisa diajak ngomong gitu, nggak kayak si Ayang benar-benar susah buat diajak Yang ngobrol. saat ini juga Iya. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh memang bukan pilih-pilih teman, tapi emang dia aja yang kayak nggak mau kita temenin gitu loh sebenarnya. Iya, agak susah emang ya. Kalau itu kan tadi juga bilang katanya kalau pas kerja kelompok kayak atau ngerjain tugas, nah itu dia tipe yang kayak gimana kan, tipenya katanya dia nggak kurang beban kerja Iya. gitu ya, kurang beban kerja, Berpartisipasi. betul. Terus kelompoknya kan ada beberapa kelompok itu. Nah, kelompoknya itu gimana? Masih kayak ngasih konsekuensi atau nggak ditulis namanya atau sikap ke dia itu cuma didiemin aja atau pasti kayak udah gimana? Iya. dikasih nilai Temen-temennya lainnya tuh ditegur tapi dia tetap iya, kita itu atau gimana? cuma diem aja, cuma lihat-lihat aja atau kayak gimana. Kalau dari kalian gimana? Kalau dari kelompok aku nih kita masih ada rasa kasihan nih ya, kita tulis aja namanya. Iya. Manusiawi, kita kasih tulis aja namanya, tapi kita ngelapor ke guru mata pelajaran Karena sadar kondisinya gitu. biar Oke. guru saja yang menilai, dia cuma tulis namanya aja. Ya, kalau dari Frida sendiri gimana? Kalau dari aku sih ya ini sih kita lebih ke ngingetin, apalagi itu kebiasaannya mereka tuh kayak gini. Misalnya kan kita kayak kalau kerja kelompok kan pasti kayak ada yang dominan buat ngasih tahu kayak kamu kerjain ini ya, kerjain ini, pasti kan ada kayak gitu. Betul. Kalau misalnya tugasnya itu kayak PR gitu, biasanya kan diskusinya di rumah. Iya. Pasti kan kayak via WhatsApp gitu kan. Nah, yang bikin sulit banget itu ya mereka udah kita nih, misalnya kita udah ngechat di grup, dibaca doang. Oke. Bahkan nggak dibaca itu kayak apa ya? Kayak kan kita nilaimu juga Dia gitu nggak loh. menghargai gitu ya. Acu ya sifatnya itu ya. Kayak terlalu mengandalkan kita yang dominan gitu loh, kayak terlalu menggampangkan lah. Oh, itu baru itu banget ya. beban banget sih, udah beban orang tua, beban teman. Iya sih. Tapi kan kalau remaja pasti banyak banget peran dari orang tua atau lingkungan keluarganya lah, ya kan. Iya. Soalnya masih di bawah Umur, tanggung masih, jawabnya iya. orang tua. Nah, menurut kalian sebaiknya orang tua ini kayak gimana kalau mendapati sikap orang tuanya itu dia bisa mendukung lah si anak ini buat berubah lebih baik, Berkembang lebih baik. ya di lingkungan sekolah, karena kan orang tua juga berpengaruh. Aku kemarin tahu nih ya, waktu kita mau study tour, Study tour. Oh, kemana tuh study tournya? kita kebetulan ke Bandung Jogja. Oh iya, ada di Dinan. Ada di Dinan. Oh udah ya, belum ya. Oke, kita lanjut di pembahasannya ya. Kebetulan si A ini anaknya demikian tuh guys, mohon dari perhatiannya ya. Orang tua itu sangat penting ya sebenarnya. Ya, kalau dari kakaknya sendiri sih aku tahu kakaknya tuh orangnya
Oh, berarti apa tuh cak-cak? Aku nggak tahu. Aduh, apa ya? Gak cepet. Kayak cekatan ya. Tapi utinya ini kayaknya tuh terlalu manjain dia. Oh, Makanya sayang dia- banget dia. sayang banget tuh kan dia menjadi Oke. orang seperti itu kan dimanja oleh utinya, kan dimanja oleh Banyak peran kakek dan Uti ini sebagai pengganti orang tua. pengganti orang tuanya si A Tapi itu nggak berperan penuh sebagai orang tua. berperan, tapi sifat kedua orang itu beda. Oh iya, karena sudah tua ya. Iya. Faktor umur. Karena juga kayak kurangnya kasih sayang. Kasih sayang orang tua, iya kurang. Walaupun sesayang-sayangnya kayak sih. Iya, saya kayaknya nenek Sama kakek. terlalu dimanja sih. Terlalu dimanja. Jadi Beda. kalau dari aku sih ya, menurutku orang tua itu nggak terlalu tahu sikap anak di sekolah. Kan Oh, ada nih beda. kayak, yang di sekolah itu dia kayak pendiam, terus kayak susah bersosialisasi, tapi di rumah itu dia kayak aktif gitu. Jadi kayak orang tuanya itu nggak tahu kalau ternyata anaknya itu di sekolah kayak gini. Nah, itulah sebenarnya peran guru. Oh iya. Oh iya, betul. Jadi kayak tapi kayak antara guru dan wali murid itu kadang kayak apa ya? Bentrok. Kurang komunikasi gitu loh. Oh, Jadi bisa. kayak gurunya itu bilang anaknya kurang gini. Tapi orang tuanya itu juga nggak terlalu Peduli atau bukan nggak terlalu peduli sih, kayak gimana ya, kayak Nggak terlalu menghiraukan. berperan merubah sikap si anak itu. Jadi kayak sebenarnya peran orang tua itu penting, tapi kayak mereka lebih percaya sikap anaknya yang di rumah daripada sikap anaknya di sekolah. Iya, Karena nggak lihat secara langsung. iya betul. Kan kayak orang itu kan percaya apa yang dilihat sama dia sendiri kan. Jadi kayak ya ini gitu deh. Jadi kesimpulannya sesuai kalau di sekolah ya berarti guru, kalau di rumah berarti orang tua. Iya. Ada dua peran. Makanya ada yang bilang kan guru itu orang tua tapi di sekolah. Oh iya betul ya, ada Iya. kayak gitu. Ada. Iya. Betul juga sih. Jadi kayaknya kita sebagai orang yang butuh orang lain itu juga harus bersosialisasi ya kan ke lingkungan sekitar, karena kita nggak mungkin hidup sendiri nih tanpa Iya, bantuan iya, orang iya, lain. Manusia kan butuh pendampingan ya. Iya betul juga. Nah dari semua hal yang udah kalian sampaikan nih, ada nggak kata-kata? Kata-kata terbaik kalian itu orang Iya betul, kata-kata yang kayak Cari deh dulu. atau kayak gimana nih? Ya terus motivasi lah ya kan. motivasi. Ya kita bilang kan ya lewat Iya, kamera. iya. Berarti Ini keren banget ya. Gimana nih ya dari Menurut aku orang yang individualisme itu sebaiknya kayak introspeksi diri sendiri, karena kita itu juga apa ya? Apa tuh? Ya hidup berdampingan dengan iya. sama manusia ini ya. Jadi kita nggak mungkin mengandalkan diri kita sendiri, apalagi kita kan masih SMA, nanti ke kuliah juga pasti kita mengandalkan diri kita sendiri dan orang lain juga, pasti kita juga butuh bantuan dari orang lain tersebut. Padahal gimana? Kalau dari aku nih ya, aku cuma pengen bilang semoga kalian bisa merubah kepribadian kalian yang terlalu menyendiri sih. Maksudnya kayak nggak apa-apa kalau misalnya emang kalian suka sendiri, tapi jangan lupa kalau kita itu juga hidup berdampingan sama orang lain. Iya. Jadi kayak jangan terlalu individualis lah, sama ya semangat merubah diri. Oh yes. Terima kasih ya. Nih kalau dari Anya gimana? Pandangan dari Anya buat itu kayak motivasi lah. Kamu harus gini, gimana nih dari Anya? Dari aku nggak ada. Oh. Karena Atau solusi deh. solusinya ya. Iya, solusi kayak gimana? Kalian harus cari teman yang benar-benar mendukung kalian. Oh. Biasanya kalau misalnya kalian tetap individualis, kalian nggak bakal bisa tahu lah perkembangan Iya. sekitar itu gimana. Apalagi kalau kuliah ya nanti, kalau misalnya kalian nggak masuk, terus gimana dong? Kalian tanya materi, Ya susah. Masa? Ah. Iya kan, maksudnya harus tanya dosen. Nggak mungkin ya. Betul. Nah karena juga perbaikan diri sendiri itu dibutuhkan ya, apalagi ke jenjang selanjutnya itu semakin kalian ke jenjang selanjutnya itu semakin berat. Jadi kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nggak harus pada zona nyamannya kalian lah, gitu kan ya. Oke, jadi podcast kita dari sini aja. Jadi semua orang itu
butuh orang lain, terus juga evaluasi dari orang lain atau teguran dari orang lain juga kita butuhkan untuk perkembangan diri sendiri. Nah, kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak ya udah mau kita jadikan narasumber. Ya. Dan juga buat yang nonton, terima kasih udah nonton video ini. Dan ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.